刚才你晕倒了。 Cerita dikanjut, tetapi sebelum kanjut, Mimin mau infoin kalau jumlah anggota inti baru sampai 28 orang dari ribuan yang nonton. Goilah bisa kali sampai 1000 apa 2000 mah. Cukup goceng sebulan. Dan buat para tetua yang nanya gimana caranya, nih Mimin kasih tahu. Tetua bisa klik link di deskripsi atau tetua bisa langsung ke halaman channel Spill the Movie. Terus tetua bisa pilih join di sebelah kanan ini. Di sini tetua tinggal pilih mau yang goceng atau mau lebihin dikit, terus klik join. Tetua tinggal pilih pembayaran mau pakai kredit atau debit atau mungkin mau pakai yang lain. Di sini juga ada ShopeePay, Dana, GoPay dan lain-lain. Goilah kita gaskeun biar sekte kita bisa bersaing di puncak dunia kultivasi. Cerita dikanjut dengan pertempuran puncak antara Lindong melawan Huachen dan Sushio. Raungan naga mengguncang langit sementara cahaya hijau menyebar liar di udara. 300 tato naga hijau melesat seperti badai menghancurkan segala yang dilaluinya. Gunung-gunung runtuh satu demi satu sementara ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Banyak orang yang terlempar mundur dari gunung tak terukur hanya bisa menatap dengan ngeri. Mereka menyadari bahwa kekuatan seperti itu sudah melampaui batas ahli tingkat kehidupan mendalam sempurna. Dalam hati mereka hanya bisa menyebut Lindong sebagai monster. Sementara itu, Huachen menatap cahaya hijau yang semakin membesar dengan wajah suram. Menyadari bahaya yang mendekat, Huachen segera mengerahkan seluruh kekuatannya dan melepaskan tubuh iblis langit yang agung. Tubuh Huachen membengkak menjadi sosok iblis raksasa setinggi ribuan kaki diselimuti cahaya hitam pekat yang ganas. Pada saat yang sama, Sushio juga pada saat ini bertindak. Dengan mata dipenuhi cahaya jahat, Sushio memanggil patung iblis. Ini adalah sosok iblis tanpa wajah dengan pusaran hitam di dahinya yang memancarkan aura mengerikan. Menghadapi perlawanan itu, Lindong tetap melayang di udara dengan tenang. Mata Lindong dipenuhi dengan bayangan naga hijau yang semakin tajam, sementara niat membunuhnya semakin meningkat. Menyadari bahwa ini adalah saat penentuan, Lindong segera mengepalkan tangan dan memerintahkan kekuatannya. 300 tato naga hijau berkumpul berubah menjadi cakar naga raksasa seukuran puluhan ribu kaki. Aura kuno dan menakutkan juga menyelimuti langit seolah naga sejati turun ke dunia. Serangan ini mengingatkan pada teknik yang pernah digunakan Kingzi di kota iblis unik, namun kekuatan Lindong masih belum sebanding. Meski demikian, Lindong memahami bahwa suatu hari Lindong akan mampu melampaui kekuatan itu dengan kekuatannya sendiri. Tanpa ragu, Lindong pada akhirnya mengayunkan cakar naga itu ke arah Huachen dan Sushio. Sementara itu, kedua sosok iblis meraung dan maju dengan ganas menyongsong serangan tersebut. Dalam sekejap, kedua kekuatan itu pada akhirnya bertabrakan. Namun anehnya, benturan itu tidak menghasilkan suara ledakan, melainkan hanya cahaya hijau dan hitam yang memenuhi seluruh langit. Cermin tak terukur yang membungkus arena mulai bergetar hebat menahan gelombang kekuatan yang tak terlukiskan. Di luar arena, Moluo menatap dengan serius dan menyadari bahwa cermin tak terukur tidak akan mampu bertahan. Tetua pertama juga terjekut melihat hal itu, namun sebelum sempat bereaksi, retakan mulai menjalar di permukaan cermin raksasa tersebut. Retakan itu menyebar semakin cepat sementara cahaya hijau dan hitam menembus keluar dari dalam. Menyadari bahaya tersebut, para ahli di kota api segera mundur. Dalam waktu singkat, area di sekitar cermin tak terukur juga menjadi kosong. Tak lama kemudian, retakan mencapai batasnya dan cermin raksasa itu akhirnya meledak. Sinar cahaya hijau dan hitam menyapu langit membuat semua orang kehilangan penglihatan untuk sesaat. Setelah cahaya mereda, pandangan semua orang juga kembali pulih. Namun sebelum mereka sempat melihat hasilnya, banyak sosok terpental keluar dari area bentrokan. Tang Xinlian, Zhou Ze, dan Mu Lingshan termasuk di antaranya. Mereka segera menatap pusat ledakan dengan cemas dan menyadari bahwa hasil pertarungan belum terlihat jelas. Selanjutnya, pada akhirnya suasana kota kembali menjadi hening. Semua mata tertuju pada cahaya yang perlahan memudar di langit. Ketika cahaya itu akhirnya menghilang, sebuah lubang raksasa muncul di tengah kota. Segala sesuatu di dalamnya telah berubah menjadi debu dan memperlihatkan betapa mengerikannya bentrokan sebelumnya. Di tengah lubang itu, 3 sosok masih berdiri saling berhadapan. Melihat hal itu, banyak orang terjekut karena pertarungan ternyata belum langsung menentukan pemenang.
Namun Moluo yang mengamati dari kejauhan mulai menunjukkan senyum tipis seolah telah memahami hasil akhirnya. Tak lama kemudian pada akhirnya perubahan benar-benar terjadi. Dari tubuh Susiu dan Huachan, dua pilar darah tiba-tiba menyembur. Dua tubuh berlumuran darah itu pada akhirnya jatuh ke tanah dengan suara berat, sementara debu berterbangan lalu perlahan meredah. Kota api seketika tenggelam dalam keheningan. Banyak orang yang awalnya terpaku kini menoleh ke arah satu sosok yang masih berdiri tegak di tengah lubang besar. Lindong berdiri sendirian, napasnya berat namun tatapannya tegas. Mereka yang menyaksikan memahami harga yang harus dibayar untuk menjatuhkan dua lawan sekuat itu dan menyadari bahwa pencapaian tersebut hampir mustahil bagi generasi muda di Laut Iblis Kekacauan. Sementara itu, Zozo memandang dari kejauhan dengan tatapan kosong lalu menghela nafas panjang. Zozo akhirnya mengetahui dalam hati bahwa kekuatan Lindong telah melampaui bayangannya. Tang Xinlian juga memandang punggung Lindong dengan mata berbinar. Ia menyadari bahwa penilaian gurunya tampaknya tidak pernah keliru. Sementara itu Mulingsan bersorak gembira karena sejak awal Mulingsan yakin bahwa Lindong akan menang. Di sisi lain, Guya dan Gumengki saling bertukar pandang sambil tersenyum, menyadari bahwa nama Lindong akan segera menggema di seluruh Laut Iblis Kekacauan. Namun keheningan kota itu tidak berlangsung lama. Sorakan tiba-tiba meledak mengguncang seluruh penjuru kota. Pertarungan yang baru saja terjadi meninggalkan kesan mendalam bagi semua orang. Namun di tengah gemuruh itu, tubuh Lindong pada akhirnya mulai goyah. Lindong batuk hebat dan memuntahkan darah segar dengan wajah yang pucat pasi. Lindong menyadari bahwa seluruh kekuatannya telah terkuras, sementara rasa pusing mulai menguasai pikirannya. Saat Lindong hampir terjatuh, sebuah cahaya merah juga seketika melintas. Tang Xinlian muncul tepat waktu dan menangkap tubuh Lindong. Lindong merasakan kelembutan yang tak terduga, sementara aroma halus memenuhi indera penciumannya. Menyadari hal itu, Lindong sedikit terjekut, namun rasa lelah membuatnya tidak mampu bereaksi banyak. Tang Xinlian kemudian membantu Lindong duduk sementara dirinya berlutut di samping Lindong. Tang Xinlian menatap langit sejenak lalu dengan suara lembut mengucapkan terima kasih karena menyadari bahwa keberhasilan ini sangat penting bagi rencana besar mereka dan kehormatan Balai Dewa Api. Lindong menanggapi dengan senyum pahit dan menjelaskan bahwa Lindong tidak memiliki pilihan selain bertarung habis-habisan karena sudah terpojok. Selanjutnya saat Lindong memandang tangannya yang kotor oleh darah, Tang Xinlian tiba-tiba menggenggam tangan Lindong dan mulai membersihkannya dengan kain lembut. Tindakan ini seketika membuat Lindong tertegun. Sensasi dingin dan lembut dari tangan Tang Xinlian terasa jelas, namun di saat yang sama Lindong menyadari banyak tatapan iri dan tajam mengarah kepada Lindong. Lindong merasa canggung dan berusaha menarik tangannya, namun dalam kondisinya sekarang, Lindong tidak mampu melawan kekuatan Tang Xinlian. Tang Xinlian dengan tenang menyatakan bahwa jika dirinya saja tidak takut, maka Lindong tidak perlu khawatir. Sementara itu, keributan di seluruh kota semakin menjadi. Banyak orang bersiul tidak mampu menyembunyikan kecemburuan mereka melihat Tang Xinlian. Sosok peri api yang terkenal itu memperlakukan seorang pria dengan cara yang benar-benar romantis. Zozo yang melihat kejadian itu hanya bisa menggeleng pelan meskipun ada sedikit bayangan suram di matanya. Setelah selesai, Tang Xinlian menarik tangannya dan dengan nada datar menjelaskan bahwa tindakannya hanyalah ungkapan terima kasih. Namun Lindong yang jeli menyadari adanya sedikit getaran di dalam diri Tang Xinlian. Hal itu menandakan bahwa hatinya tidak setenang yang terlihat. Lindong memilih untuk tidak mengungkitnya dan segera mengalihkan perhatian serta menyatakan bahwa kedua musuh itu masih hidup. Menyadari hal itu, ekspresi Tang Xinlian pada akhirnya berubah dingin. Tanpa ragu, Tang Xinlian memanggil tombak api dan memutuskan untuk mengakhiri mereka. Dalam sekejap, Tang Xinlian melesat maju, niat membunuh terpancar jelas dari tombaknya dan menusuk ke arah kelapa lawan. Namun tepat sebelum serangan itu mengenai sasaran, cahaya hitam tiba-tiba muncul dan memblokir tombak tersebut. Dentang keras terdengar menghentikan serangan mematikan itu, dan menyadari hal itu, Tang Xinlian tidak terjekut. Tang Xinlian hanya mengangkat kelapa dan menatap langit serta menyadari bahwa pihak yang tersembunyi akhirnya turun tangan. Pada saat yang sama, Lindong juga menatap ke atas. Langit biru tiba-tiba terbelah membentuk celah hitam besar.
Di dalamnya aura iblis yang menakutkan mulai mengalir keluar, menandakan bahwa bahaya yang lebih besar telah datang. Langit biru yang semula tenang tiba-tiba berderak, sementara itu sebuah retakan hitam raksasa perlahan terbuka. Retakan itu menyerupai mulut monster yang siap menelan segalanya. Dari dalamnya aura jahat menyembur keluar dengan ganas, membawa tekanan yang membuat kekuatan Yuan di sekitarnya mengamuk. Menyadari hal itu, para ahli yang hadir merasakan sesuatu yang ganjil, karena untuk pertama kalinya kekuatan Yuan alami justru menunjukkan penolakan terhadap aura itu. Sementara itu, banyak orang memandang langit dengan wajah tidak percaya. Mereka bisa merasakan ketidaknyamanan dari ki hitam tersebut, namun tak seorang pun mampu memastikan asalnya. Di tanah, Lindong menatap celah itu dengan ekspresi muram. Tangannya perlahan mengepal seolah memahami sesuatu yang akan terjadi dan bahwa keadaan tidak bisa dipertahankan lebih lama lagi. Sementara itu Tang Xinlian pada saat ini memutuskan untuk mengambil tindakan. Dengan tatapan dingin, Tang Xinlian memanggil penjaga Dewa Api. Seketika ribuan sosok berbaju zirah merah muncul di udara. Mereka memegang tombak secara serempak, sementara kekuatan mereka saling terhubung menjadi satu kesatuan yang menakutkan. Namun dari celah hitam itu tiba-tiba melesat cahaya gelap yang berubah menjadi tangan raksasa berusaha meraih Hua Chen dan Su Xiu. Menyadari ancaman tersebut, Tang Xinlian pun segera bertindak. Sayap api Phoenix terbentang di punggungnya, lalu Tang Xinlian memimpin para penjaga Dewa Api mengumpulkan kekuatan. Kekuatan Yuan merah membumbung tinggi berubah menjadi Phoenix api raksasa yang membakar langit. Tang Xinlian berdiri di atasnya, kemudian menghantamkan tombak dengan keras. Api merah menyapu ke depan dan bertabrakan dengan serangan gelap dari celah tersebut. Ledakan besar pun terjadi, namun serangan mengerikan itu berhasil ditahan. Lindong yang menyaksikan kejadian itu seketika terjekut. Menyadari hal itu, Lindong memahami bahwa kekuatan itu berasal dari gabungan seluruh penjaga Dewa Api. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan kerjasama yang sangat mendalam. Namun meskipun begitu, keadaan masih belum meredah. Dari dalam celah seketika terdengar tawa tajam. Kabut hitam bergolak lalu perlahan membentuk sosok tinggi dengan sayap iblis bertulang dan pola emas di tubuhnya. Kehadirannya benar-benar langsung membuat langit seketika meredup. Melihat sosok itu, pupil mata Lindong seketika menyusut. Lindong menyadari bahwa makhluk itu adalah Jenderal Yimo yang setara dengan ahli tingkat samsara. Makhluk tersebut tidak menunggu lama dan dengan senyum yang ganas, Jenderal Yimo mengumpulkan ki hitam menjadi pusat kehancuran lalu melemparkannya ke arah penjaga Dewa Api. Namun sebelum serangan itu mencapai target, seorang pria tua berjubah merah muncul. Tetua Ciyun berdiri di depan Tang Xinlian dan menahan serangan tersebut dengan satu telapak tangan. Kekuatan hidup dan mokat berpadu sempurna menunjukkan bahwa Tetua Ciyun adalah ahli tingkat samsara. Benturan kedua kekuatan itu seketika mengguncang seluruh kota. Banyak orang terlempar oleh gelombang kejut, sementara itu kerumunan mulai diliputi dengan keterjekutan. Menyadari hal itu, mereka akhirnya memahami bahwa situasi ini bukanlah peristiwa binasa. Di sisi lain, Jenderal Yimo mundur beberapa langkah sebelum akhirnya mulai tertawa. Ia menyatakan bahwa aula Dewa Api memang kuat, namun tindakan mereka telah mengundang bencana. Selanjutnya, tanpa banyak cincong lagi, Jenderal Yimo memanggil rekannya. Kabut hitam kembali berkumpul dan dua sosok iblis lain muncul dari dalam celah. Keduanya memiliki sayap iblis dengan pola emas yang sama dan memancarkan tekanan yang tidak kalah mengerikan. Langit pun seketika semakin gelap seolah matahari kehilangan cahayanya. Melihat hal itu, Lindong terdiam. Lindong menyadari bahwa kini ada 3 Jenderal Yimo dan 3 ini merupakan setara dengan tingkat samsara. Kota juga menjadi gempar sementara banyak orang mulai merasakan firasat buruk. Di tengah ketegangan itu, sebuah suara tenang terdengar dari aula Dewa Api. Moluo perlahan berdiri, simbol api menyala di dahinya, sementara aura mengerikan menyebar dari tubuhnya. Moluo menatap ketiga Jenderal Yimo, namun pandangannya kemudian beralih ke bagian terdalam dari celah. Menyadari sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di baliknya, Moluo dengan tenang menantang keberadaan yang belum muncul itu. Moluo menyatakan bahwa jika Raja Yimo sudah hadir, maka tidak perlu lagi baginya bersembunyi karena sudah waktunya untuk memperlihatkan diri.
Kulit kelapa Lindong terasa mati rasa ketika Lindong menatap celah hitam raksasa di langit. Kegelapan pekat tanpa cahaya itu memancarkan aura jahat yang membuat siapapun bergidik. Lindong segera teringat ucapan Moluo yang menyebut keberadaan di balik celah itu sebagai Yimo tingkat raja. Menyadari hal tersebut, hati Lindong tenggelam karena bahkan di era kuno makhluk seperti itu setara dengan ahli tingkat reinkarnasi sejati. Sementara itu Tang Xinlian dan tetua Ciyun pada saat ini berdiri di atas Phoenix api dan menunjukkan perubahan ekspresi. Mereka tidak menyangka bahwa kemunculan kali ini benar-benar menarik perhatian Yimo tingkat raja. Di sisi lain, sebagian besar orang di kota hanya kebingungan, namun para ahli yang lebih kuat mulai memahami situasi dan wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Di langit, 3 jenderal besar Yimo tersenyum tipis sambil memandang ke arah Moluo. Mereka mengakui dalam hati bahwa Moluo sebagai pemilik simbol leluhur berkobar bukan lawan yang bisa diremehkan. Namun meskipun begitu, Moluo pada saat ini sama sekali tidak gentar. Moluo mengangkat tangan dan memberikan isyarat. Seketika aura kuat meledak dari aula Dewa Api dan banyak ahli muncul memenuhi langit. Menyadari hal itu, semua orang terjekut karena aula Dewa Api ternyata telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun meskipun begitu, keadaan pada saat ini segera kembali berubah. Ki iblis hitam pekat menyembur keluar dari celah seperti banjir, membakar energi dunia hingga lenyap. Aura menakutkan perlahan turun, menekan semua orang hingga hampir berlutut. Selanjutnya, sebuah tahta hitam terbentuk di langit dan sosok berjubah ungu muncul di atasnya. Sosok itu tampak seperti manusia, namun memiliki sayap iblis berkilau ungu emas dan mata tanpa emosi seperti malaikat maut. Lindong menatap sosok itu tanpa berkedip dan Lindong menyadari tekanan mengerikan yang terpancar darinya. Bahkan 2 simbol leluhur di dalam tubuh Lindong juga bergetar perlahan. Sementara itu, Moluo melayang ke udara dengan api merah menyala di sekeliling tubuhnya, bersiap menghadapi lawan yang setara. Di kejauhan, sosok berjubah ungu itu kemudian memperkenalkan diri sebagai Raja Tianming. Ia menyebut kedatangannya sebagai bentuk memenuhi undangan dari Moluo. Namun di balik kata-kata tenang itu tersembunyi niat merebut simbol leluhur berkobar. Moluo memahami maksud tersebut dan menanggapi dengan dingin serta menyatakan bahwa mereka tidak akan mampu merebutnya. Namun Raja Tianming justru tertawa dan menjelaskan bahwa bagi ras mereka, menghancurkan sebuah tempat seperti aula Dewa Api bukanlah hal yang sulit. Mendengar hal itu, suasana pada akhirnya menjadi semakin menegang. Moluo menyadari bahwa pertempuran kali ini tidak akan sederhana, sementara Raja Tianming menunjukkan keyakinan bahwa dunia ini pada akhirnya akan jatuh ke tangan mereka. Kemudian pandangan Raja Tianming seketika beralih kepada Lindong. Entah mengapa, Lindong pada saat ini tampak membuatnya merasa jijik. Menyadari hal itu, Raja Tianming langsung memberikan perintah kepada 3 jenderalnya untuk menghabisi Lindong. Perintah itu pun segera dijalankan. 3 jenderal iblis bergerak, ruang terdistorsi saat mereka menyerang. Tang Xinlian yang melihat hal itu juga langsung bertindak dan mengendalikan api Phoenix untuk melindungi Lindong. Namun 2 jenderal iblis lainnya muncul dan menghalanginya, membuat Tang Xinlian dan tetua Ciyun terjebak. Sementara itu, 1 jenderal iblis telah muncul di hadapan Lindong. Dengan kekuatan yang menekan ruang di sekitarnya, semua jalur pelarian pada saat ini tertutup. Menyadari perbedaan kekuatan yang sangat jauh, Lindong hanya bisa mengatupkan gigi dan perlahan menutup mata, bersiap menghadapi akhir. Namun tepat saat serangan itu hampir mengenainya, cahaya hijau tiba-tiba muncul. Raungan naga mengguncang langit diikuti oleh runtuhnya ruang di atas kelapa Lindong. Sebuah cakar naga hijau raksasa menembus kehampaan dan menghantam jenderal iblis tersebut dengan kekuatan luar binasa. Serangan itu pada akhirnya melemparkannya jauh hingga menghancurkan segala yang dilewatinya. Semua orang seketika terjekut melihat perubahan mendadak ini. Lindong juga terpaku lalu menoleh ke arah cahaya hijau yang muncul dari retakan ruang. Dari sana sosok tinggi perlahan melangkah keluar dan selanjutnya suara tawa mengejek juga terdengar di langit. Sosok itu berkata bahwa Lindong adalah orang yang ia pilih sehingga tidak mungkin Lindong dibiarkan mokat dengan begitu mudah. Selanjutnya cahaya hijau perlahan menyebar di langit kota lalu pecah menjadi kilau yang menyilaukan.
Di tengah cahaya itu, Kingzi muncul di samping Lindong dengan sosok tinggi berbalut pakaian hijau dengan aura tenang namun dalam. Banyak mata langsung tertuju padanya sementara keterjekutan menyelimuti kerumunan. Mereka menyadari bahwa jurang besar di depan mereka dan sosok Jenderal Iblis yang terhempas jauh adalah akibat dari satu serangan sederhana Kingzi. Menyadari hal itu, ketakutan mulai merayap di hati mereka diikuti dengan kesimpulan yang membuat napas tertahan. Mereka pada saat itu berspekulasi bahwa Kingzi mungkin telah mencapai tingkat reinkarnasi. Sementara itu, Lindong menatap Kingzi dengan tertegun, lalu rasa lega dan gembira muncul di wajahnya. Kingzi menyambut Lindong dengan senyum ringan, kemudian memuji usaha Lindong yang telah membantu keberhasilan rencana mereka. Mendengar hal itu, Lindong merasa sedikit canggung, namun Kingzi justru memandangnya dengan kekaguman. Dalam benak Kingzi, pemuda yang dahulu lemah kini telah tumbuh menjadi sosok yang mengesankan dalam waktu singkat. Namun ketenangan itu juga tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, kabut hitam meledak keluar dari reruntuhan dan Jenderal Iblis kembali bangkit dengan tubuh penuh luka. Ia menatap Kingzi dengan amarah yang bercampur dengan ketakutan. Kingzi hanya melirik sekilas lalu mengalihkan pandangannya ke langit tempat Raja Tianming berhadapan dengan Moluo. Raja Tianming menyadari kehadiran Kingzi dan mengakui identitasnya, sementara Kingzi menjawab dengan santai bahwa ia berhasil mencapai tingkat reinkarnasi. Percakapan pun berlanjut di mana Moluo menegaskan bahwa makhluk iblis tidak seharusnya berada di dunia ini. Namun Raja Tianming menanggapi dengan ejekan dan menyiratkan bahwa segel di antara dunia adalah satu-satunya penghalang bagi invasi mereka. Mendengar hal itu, niat membunuh pada akhirnya segera muncul dari Moluo. Ia menjelaskan bahwa segel tersebut adalah pengorbanan besar dari leluhur simbol. Dengan begitu, maka hal itu tidak mungkin dapat dihancurkan. Namun Raja Tianming tetap meremehkan mereka dan membuat suasana semakin tegang. Kingzi kemudian dengan tenang menyatakan bahwa jika tidak bisa mendapatkan jawaban, maka satu-satunya pilihan adalah menyegel Raja Tianming. Raja Tianming pun tertawa keras dan menjelaskan bahwa menyegel seorang Raja Iblis membutuhkan harga yang sangat mahal. Menyadari hal itu, Kingzi sama sekali tidak mundur. Sebaliknya, ia segera menegaskan bahwa pertempuran ini tidak dapat lagi dihindari. Selanjutnya, Kingzi segera menepuk bahu Lindong. Cahaya hijau mengalir deras ke tubuh Lindong, membawa kekuatan Yuan yang murni dan akrab. Lindong segera menyadari bahwa itu adalah bantuan kekuatan dari keterampilan naga hijau surgawi. Kingzi kemudian memberi instruksi agar Lindong menggunakan simbol leluhur pelahap untuk memulihkan diri karena ia dan Moluo harus menahan Raja Tianming. Lindong menyadari situasi yang sulit dan mengingat masih ada 3 jenderal iblis lain yang mengancam mereka. Kingzi pun menjelaskan bahwa Ciyun akan menghadapi satu, sementara Tang Xinlian akan memimpin yang lain dengan bantuan Lindong. Lindong sedikit ragu karena masih ada 1 jenderal yang tersisa yang belum dihadapi. Sementara itu Kingzi hanya tersenyum dan menyatakan bahwa akan ada orang lain yang menanganinya. Setelah itu Kingzi segera bergerak ke langit dan berdiri di samping Moluo. Keduanya bertukar beberapa kata singkat dan menunjukkan kepercayaan mereka kepada Lindong. Selanjutnya pada akhirnya mereka memusatkan perhatian pada pertempuran besar yang akan datang. Aura mereka perlahan meningkat menandakan bahwa pertarungan sengit tidak lagi dapat dihindari. Sementara itu di daratan, Lindong segera memutar simbol leluhur pelahap. Ia menyerap seluruh energi yang diberikan Kingzi dengan cepat, memulihkan kekuatannya yang hampir habis. Dalam waktu singkat, kekuatan di tubuhnya kembali mengalir deras. Tak lama kemudian, Tang Xinlian juga turun dari langit dan muncul di hadapan Lindong. Tanpa banyak penjelasan, Tang Xinlian menggenggam tangan Lindong dan menyalurkan esensi simbol leluhur petir ke dalam tubuhnya. Lindong terjekut namun segera merasakan sebuah perubahan yang besar. Simbol leluhur petir di dalam tubuhnya bergetar hebat lalu diikuti dengan gemuruh guntur yang menggema. Kilatan petir menyelimuti tubuh Lindong dan menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat. Menyadari hal itu, Lindong mengepalkan tangannya erat-erat. Kekuatan di dalam tubuhnya kini tidak hanya pulih tetapi juga menjadi lebih sempurna dari sebelumnya. Cacat kecil yang dulu ada pada saat ini benar-benar telah lenyap. Pada akhirnya Lindong berdiri tegak dengan aura yang kembali memuncak. Kekuatan yang agung dan bergelombang kembali mengalir dalam dirinya, menandakan bahwa ia siap menghadapi pertempuran berikutnya.
Kekuatan Yuan yang megah tiba-tiba menyapu keluar dari tubuh Lindong, sementara itu intensitasnya bahkan melampaui sebelumnya. Pertarungan sengit yang baru saja dilalui ternyata memicu lonjakan kekuatan yang signifikan, membuat pemulihan Lindong berlangsung dengan kecepatan yang mengejutkan. Tang Xinlian yang menyaksikan hal tersebut tidak bisa menyembunyikan keterjekutannya dan menyadari bahwa kemampuan Lindong jauh melampaui batas normal. Sementara itu Lindong segera menjelaskan bahwa bantuan tetua Qingzi serta kembalinya esensi petir turut memperkuat Lindong. Selanjutnya Lindong menghembuskan uap putih yang dipenuhi dengan ki kehidupan, namun di dalamnya tampak jejak samar ki kematian. Tang Xinlian yang jeli segera menyadari hal tersebut, kemudian menyimpulkan bahwa Lindong kini hanya selangkah lagi mencapai tingkat kematian mendalam. Mendengar hal itu, Lindong merasakan gejolak di dalam hatinya. Lindong tahu bahwa tingkat yang dulu terasa mustahil kini berada dalam jangkauan sebagai hasil dari latihan keras selama 1 tahun. Namun situasi segera kembali tegang ketika Lindong mengalihkan perhatian ke langit dan menatap ke arah 3 jenderal iblis besar yang memancarkan ki iblis mengerikan. Menyadari ancaman tersebut, Lindong menanyakan rencana selanjutnya. Kemudian Tang Xinlian menjelaskan pembagian kekuatan. Master dan Tetua Qingzi akan menahan Raja Tianming, Tetua Qiyun akan menghadapi 1 jenderal iblis, sementara Tang Xinlian sendiri akan memimpin pasukan Aula Dewa Api untuk menghadapi jenderal iblis lainnya. Lindong sempat meragukan kemampuan menghadapi musuh setingkat samsara, namun Tang Xinlian dengan percaya diri menyatakan bahwa meskipun secara individu sulit, kekuatan gabungan di bawah komandonya mampu menghadapi musuh tersebut. Sikapnya yang penuh wibawa membuat Lindong terdiam dan menyadari bahwa dalam hal kepemimpinan dirinya memang kalah jauh. Namun melihat reaksi Lindong, Tang Xinlian kemudian melunak dan menyatakan bahwa bantuan Lindong tetap dibutuhkan, terkhusus untuk menekan ki iblis menggunakan kekuatan simbol leluhur. Lindong akhirnya menyetujui, namun kemudian menanyakan siapa yang akan menghadapi jenderal iblis terakhir. Tiba-tiba suara tawa terdengar dan Mulan muncul bersama dengan Mu Lingshan. Menyadari situasi, Mulan langsung menawarkan diri untuk menghadapi jenderal iblis terakhir dan menjelaskan bahwa sudah lama dirinya tidak bertarung melawan musuh semacam itu. Tang Xinlian seketika menyambut keputusan itu dengan lega. Sementara itu, para ahli yang berada di atas tingkat Aula Dewa Api mulai berkumpul membentuk barisan yang sangat kuat. Lindong menyaksikan hal tersebut dan menyadari betapa mengerikannya kekuatan sekte tersebut. Ada banyak ahli tingkat kematian mendalam dan bahkan telah mencapai puncaknya. Namun di sisi lain, 3 jenderal iblis besar menanggapi dengan ejekan dan menganggap pasukan tersebut tidak cukup untuk menandingi mereka. Melihat provokasi itu, Tetua Qiyun dan Mulan pada akhirnya segera bergerak melancarkan serangan dahsyat yang mengguncang dunia. Bentrokan mereka menyebabkan kepanikan besar di kota dan membuat banyak orang melarikan diri. Melihat situasi yang semakin kacau, Tang Xinlian segera mengambil kendali. Dengan ekspresi dingin, Tang Xinlian memerintahkan seluruh murid sekte Dewa Api untuk mengambil posisi dan mengaktifkan formasi pelindung. Ia juga melarang mereka yang berada di bawah tingkat kehidupan mendalam untuk ikut bertarung. Perintah tersebut segera direspon, sementara itu pasukan dalam jumlah besar bergerak cepat di berbagai posisi. Mereka pada saat ini tampak membentuk formasi raksasa yang memancarkan kekuatan luar binasa. Selanjutnya, Tang Xinlian terus mengeluarkan perintah secara terstruktur, membagi pasukan menjadi beberapa unit untuk menjaga berbagai sisi formasi. Setiap perintahnya dijalankan dengan presisi, mengubah pasukan besar tersebut menjadi mesin perang yang terorganisir dengan sempurna. Lindong yang menyaksikan adegan itu tidak bisa menyembunyikan kekagumannya dan menyadari bahwa di medan perang skala besar, kepemimpinan Tang Xinlian benar-benar tidak tertandingi. Akhirnya setelah formasi sepenuhnya aktif, Tang Xinlian mengangkat kelapanya dan mengunci pandangan pada jenderal iblis di langit. Dengan satu suara dingin dan penuh tekad, Tang Xinlian memimpin serangan, memerintahkan seluruh sesepuh untuk maju bersama. Tang Xinlian melesat ke depan diiringi dengan puluhan ahli dari Aula Dewa Api yang telah mencapai tingkat kematian mendalam. Sementara itu, 4 tetua puncak menjaga setiap gerakannya dengan rapat. Aksi tersebut segera menimbulkan reaksi dari Lindong yang mengamati dalam diam dan menyadari bahwa para tetua dengan status tinggi itu sama sekali tidak meragukan perintah Tang Xinlian. Hal ini juga membuktikan dan menjelaskan bahwa kemampuan dan kepemimpinan Tang Xinlian telah diakui sepenuhnya.
Sementara itu, Mulingsan menunjukkan kegaguman yang tersirat terhadap Tang Xinlian dan hal tersebut membuat Lindong mengangguk ringan sebelum memastikan keselamatan kelompok lain. Setelah mengetahui bahwa kelompok Gu Mengki telah pergi, Lindong merasa lega dan menyadari bahwa pertempuran di kota iblis unik akan menjadi sangat berbahaya. Selanjutnya, perhatian Lindong beralih ke langit tempat pertempuran puncak antara Moluo, Qingzi, dan Raja Tianming yang berlangsung. Lindong menegaskan bahwa hasil pertempuran itu benar-benar akan menentukan keseluruhan situasi. Di bawah langit, pertempuran terbagi menjadi beberapa bagian, namun medan yang dipimpin Tang Xinlian menjadi yang paling genting. Meskipun jumlah pasukan dari Aula Dewa Api lebih banyak, mereka tidak memiliki ruang untuk kesalahan. Menyadari hal itu, Lindong tetap merasa yakin karena percaya bahwa kemampuan Tang Xinlian mampu menjaga keseimbangan formasi. Sementara itu, pada saat ini Zozo mendekati Lindong dan mengungkapkan perasaannya terhadap Tang Xinlian secara tidak langsung. Hal itu membuat Lindong seketika tercekut dan kebingungan. Namun setelah menyampaikan isi hatinya, Zozo memilih pergi dan meninggalkan Lindong dalam keheningan. Reaksi ini kemudian membuat Lindong mengabaikan kebingungan tersebut dan kembali fokus pada pertempuran yang semakin memanas. Sementara itu di sisi lain, Jenderal Yimo bernama Lang Mo mulai memprovokasi dengan meremehkan pasukan Aula Dewa Api, namun Tang Xinlian merespon dengan tenang dan langsung mengambil keputusan. Tang Xinlian pada saat ini segera mengaktifkan teknik kesatuan langit dan bumi. Perintah ini segera dijalankan oleh 28 ahli dan kemudian membentuk formasi rumit dengan aliran energi merah yang saling terhubung. Menyadari hal tersebut, Lindong terjekut ketika melihat bahwa seluruh kekuatan mereka menyatu menjadi satu kesatuan yang seimbang. Penjelasan dari fenomena ini menunjukkan bahwa Tang Xinlian bertindak sebagai pusat kendali yang mengatur distribusi kekuatan secara sempurna. Hal ini kemudian menegaskan bahwa kemampuan Tang Xinlian bukan hanya pada kekuatan tetapi juga pengendalian yang luar biasa. Namun meskipun demikian, Lang Mo menanggapi dengan kekuatan mutlak dan menciptakan tombak hitam dari energi Yimo dan segera melancarkan serangan. Selanjutnya, Tang Xinlian memimpin serangan balasan di mana seluruh formasi bergerak serempak dan menyerang dengan kekuatan yang terkoordinasi. Benturan pun terjadi menghasilkan ledakan energi yang dahsyat, namun formasi tersebut tetap stabil. Melihat hal itu, Tang Xinlian kembali meningkatkan serangan dengan menyatukan kekuatan seluruh anggota menjadi satu pukulan besar. Reaksi ini membuat Lang Mo mulai serius menghadapi serangan dari mereka. Sementara itu, Lindong yang menyaksikan dari kejauhan menyadari adanya gelombang kekuatan lain yang tersembunyi di balik formasi tersebut. Kesadaran ini kemudian mengarahkan pada dugaan bahwa Tang Xinlian masih menyimpan langkah lanjutan yang lebih kuat. Pada akhirnya, Lindong menyimpulkan bahwa meskipun lawan mereka adalah ahli tingkat samsara, hasil dari pertempuran ini tetap belum dapat dipastikan di episode ini.